Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua. Hari ini kita berkesempatan silaturahim dengan Dr. Vidi Permatagali, spesialis anak. Beliau akan sharing ya tentang sekian lama perjalanan beliau sebagai dokter spesialis anak. Apa sih masalah yang sering ditemui di klinik ya, dan bagaimana tipsnya supaya terhindar, serta bagaimana juga tipsnya kalau misalnya sudah terlanjur terserang penyakit tersebut. Ya, sebelumnya kita sama-sama kenalan Dr. Vidi Permatagali. Ya. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah, ini teman saya lama ya, jadi udah ya tahu, sama-sama tahu lah gitu ya. Ya. Cuma hari ini kita fokus ya bahas soal penyakit. Ini penyakit apa nih Dr. Vidi yang banyak terserang ke anak-anak dan mungkin juga fatal ya, sehingga harus diantisipasi? Kalau untuk sekarang ya, mungkin lebih ke demam berdarah ya. Demam berdarah ya masih ya. Demam berdarah itu sebetulnya di kita tuh ada terus. Gitu. Ada Cuman terus. Kadang-kadang ada peaknya. Iya, gitu ya. Tapi selalu ada sih. Iya, dan memang kalau di kuliah kedokteran tuh itu termasuk materi yang wajib ya, demam berdarah, di samping yang lain-lain itu termasuk yang harus dikuasai ya, dan sering jadi materi ujian ya. Iya, karena memang pasti. itu Karena di kita daerah endemis ya. Banyak. Terus, Iya. sebetulnya sih yang jadi masalah demam berdarah itu range-nya terlalu besar ya. Ada yang ringan banget, ada yang berat banget. Terus kadang-kadang di fase-fase tertentu tuh mungkin tidak terdeteksi atau tidak terlihat ya. Gitu. Makanya sebetulnya kan ya kita kan dengan COVID kemarin kan pasti sibuk ya. Sampai sekarang pun kita masih COVID ya, tapi ternyata yang demam berdarah masih tetap harus diperhatiin. Tadi agak ada motor lewat, ada yang kalimat yang terakhir itu termasuk yang harus diperhatikan gitu, karena ternyata ya takutnya kita terlalu fokus dengan yang lain, tapi ternyata yang benar-benar kejadian tuh kita juga lengah gitu ya. Jadi tadi Dr. Vidi sampaikan ini dari yang mulai ringan sampai yang berat itu ada ya, sehingga ya tentu kita jangan berpikir oh ini paling ringan, nggak boleh begitu ya. Justru kita harus antisipasi ya, jangan-jangan ini yang berat gitu ya. Karena kalau dokter kan diajarinya mikirnya yang paling buruk buruknya dulu suuzon dulu supaya antisipasi. Nah, buat masyarakat sendiri nih Dr. Vidi, kapan dia tahu bahwa oh ini kayaknya demam berdarah nih kan gitu ya, atau ini mah santai aja lah di rumah aja gitu ya, kan kadang gitu ya. Jadi ternyata beneran demam berdarah dan ternyata jadi berat gitu ya. Tapi karena tidak aware gitu ya, nggak tahu oh ini apa sih gejala-gejala yang spesifik yang sebetulnya ini mengarah ke demam berdarah dan segera harus ke dokter tuh kapan sih? Sebetulnya buat teman-teman bapak-bapak ibu-ibu mungkin nggak langsung tahu ya demam berdarah. Yang taunya ini anak demam aja. Iya, demam. Demamnya tuh demam tuh kan sebetulnya cuma salah satu dari gejala penyakit ya. Banyak sekali penyebab demam. Bisa demam berdarah, bisa mau flu, bisa mau apapun ya. Karena kita daerah endemis dan banyak kasus, disarankan demam hari ketiga tuh udah kontrol harusnya. Gitu. Apalagi kalau pola demamnya betul-betul yang pola demamnya tuh yang terus-terusan demam, susah turun, cuman turun kalau dikasih obat demam, turun sedikit, naik lagi. Karena kalau itu kita mikir-mikir oh mungkin itu mirip-mirip sama demam berdarah. Walaupun sakit virus yang lain juga bisa. Jadi tadi amannya kalau 3 hari masih demam terus-menerus, itu udah indikasi untuk periksa ke dokter. Jangan nunggu lebih lama ya. Kalau biasanya sih dokter akan menyarankan periksa darah. Apalagi kalau tetangga sekitar itu misalnya ada riwayat penyemprotan, ada yang demam berdarah sekitarnya, itu harus segera. Nah, yang pengen dikasih tahu sih sebetulnya kalau ngelihat beberapa kasus terakhir ya, kebanyakan yang terlewat itu justru anak-anak remaja ya. Remaja, ini. Karena biasanya nggak ngomong ya remaja. Dan orang tua nganggap ini anak udah gede gitu ya. Ya, kadang-kadang nggak ngomong karena gini, hati-hati demam berdarah itu kadang demam tinggi, anaknya mungkin pusing apa ya. Kalau anak kecil kan udah rewel kali ya, udah kelihatan panas banget dan deket sama orang tua. Kalau remaja mungkin masih dirasa-rasa aja gitu. Yang bahayanya justru pas demam turun. Kadang-kadang demam
demam turun tuh disangkain oh mau sembuh. Padahal mungkin demam turun itu bisa jadi masa kritisnya. Justru masa Ya. kritisnya itu biasanya turun di hari Hari keberapa? keempat, hari kelima atau hari keenam. Oke. Gitu. Jadi Iya. sebetulnya pas demam turun itu kadang-kadang kita nggak tahu disangkanya sembuh. Itu turunnya sampai betul-betul jadi normal atau turun sedikit atau? Jadi 3 hari pertama kan panas terus tuh. Nanti hari ketiga tuh kadang turun sebentar, dia naik lagi. Udah gitu hari keempat atau hari kelimanya tuh bener-bener turunnya bener-bener jadi normal Jadi aja. kayak sehat. Kayak sehat. Tapi secara klinis, Secara klinis kadang-kadang anak udah kelihatan tuh kalau misalnya DB-nya ternyata masuknya ke yang berat, anaknya juga lebih nggak enak, sakit perut. Kan rata-rata kalau mau sembuh kan demam turun tuh sembuh ya. Iya, Mau ya makan mulai apa senyum gimana ya kan. mulai enak. Ini Tapi enggak. kalau enggak gitu. Oke. Tapi kan nggak semua anak ketahuan ya kayak gitu. Betul. Jadi ya itu kalau DB itu kan ada yang ringan banget, ada yang berat banget. Kadang-kadang kita baru taunya tuh justru pas demam turun masuk yang berat atau pas masuk yang ringan. hari keempat, lima, enam. Apalagi kalau trending trombosit atau trending hematokritnya pemeriksaan darah tuh ada kelainan yang terlalu ekstrim itu juga hati-hati. Nah, iya. Nah, itu setelah pemeriksaan laboratorium ya. Ini ngomong-ngomong kan kita sangat menyarankan ya setiap keluarga, setiap rumah tuh ada termometer ya, Ya. Dokter Vidi ya. Itu tadi yang disebut kita sedang fokus ke demam berdarah. Jadi demam berdarah itu biasanya demamnya sampai berapa? Terus ketika turun itu tadi kan sempat Ya. kasih obat tuh ya. Terus turun sedikit tuh sampai berapa gitu, Dokter Vidi? Sebetulnya sih kalau yang khasnya ya, demam berdarah tuh 3 hari sampai hari ketiga tuh panasnya tuh manteng terus bisa tinggi banget 39. 39-an, oke. Dan orang tua tuh suka ngeluhnya kok nggak turun-turun dok, dikasih obat demam cuman turun sedikit, udah gitu dia manteng Sedikit aja. tuh berapa gitu. jadi 38? Nggak sampai normal. Oke, Yang masih di atas penting. 37,5 Jadi berarti ya. masih turunnya tuh nggak sampai normal. Oke. Terus nanti turun, udah gitu atau kadang-kadang tiba-tiba hari kelima kok anaknya kok rabanya dingin atau kok muntah-muntah atau misalnya kok sakit perut, kesakitan, itu kan tanda bahaya sebenarnya. Iya. Kalau udah kayak gitu. Kan masyarakatnya sering lihat demam berdarah, oh berarti ada titik-titik perdarahan atau ada mimisan, tapi nggak mesti begitu juga ya. Justru sekarang jarang yang kayak di TV iklan zaman dulu kan. Betul, iklan kita zaman zaman dulu, dulu kan mimisan, Iya. bintik-bintik. Betul. Terus udah gitu banyak kadang-kadang ada perdarahan gusi ya. Tapi justru lebih seringnya nggak ada tuh. Bintik-bintik mungkin Ini ada. harus hati-hati ya. Tapi tidak selalu khas ada bintik-bintik. Jadi Iya, makanya yang terlewatkan tuh itu karena merasanya oh nggak ada bintik-bintik atau nggak ada mimisan. Iya, gitu. iya. Kalau anak yang kecil mungkin kan masih sering kelihatan sama ibu. Iya. Kalau anak yang agak gede kadang-kadang udah istirahat aja deh gitu. Jarang-jarang ya mungkin nggak terlalu sering kelihatan kayak anak. Iya. Oke. Jadi ya ini kita bagaimana harus siaga, waspada ya karena Indonesia daerah endemis penyakit ini ya. Tadi sudah disampaikan Dokter Vidi tentang tanda-tandanya. Berikutnya kalau misalnya wah ini kayaknya beneran nih demam berdarah, dibawa ke rumah sakit ke dokter, iya beneran demam berdarah, kan biasanya panik ya. Ya. Udah ketakutan. Dan memang wajar karena kan tadi bisa berat juga. Ya. Mungkin ada tips dari Dokter Vidi nih Yang gimana? penting sih kalau udah demam tinggi terus-terusan segera datang ke dokter, apalagi hari ketiga. Tapi kalau ada gejala yang lain tetap harus berobat. Mau hari pertama, hari kedua nggak masalah. Oh iya. Tapi kalau misalnya ternyata betul demam berdarah, nanti dokternya juga akan menyampaikan ini demam berdarahnya masih tahap yang bagaimana, apakah masih bisa di rumah atau harus rawat. Iya. Kalau dokter sih biasanya nanya orang tua tuh lebih nyaman di rumah apa lebih nyaman dirawat kan? Ada yang kan masih lain-lain bisa kan. di- Kan, selain kita kasih tahu tahapannya udah sampai mana, seberat apa, atau misalnya biasanya lihat trending trombosit. Kalau trombositnya masih oke dan hari ketiga nanti kita suruh lagi besok ulang. Biasanya diulang tiap 24 jam. Iya. Tapi itu pun tergantung juga dari keluarga. Kalau keluarga merasa di rumah rasanya nggak nyaman, takut Nggak ada terkontrol, apa-apa, iya. takut nggak kelihatan, Iya. gitu ya. Itu ya
kalau orang tua sudah tidak nyaman, ya kita harus Lebih fasilitasi untuk dirawat. Karena kan yang tiap hari lihat bapak sama ibu. Betul. Oke, hatur nuhun Dokter Vidi. Mungkin terakhir nih, ada tips-tips tentang demam berdarah ini. Silahkan. Tipsnya sih untuk sekarang itu yang penting lihat lingkungan rumah. Rumahnya kira-kira lingkungannya gimana? Ada yang banyak yang mengenang nggak? Banyak sampah apa enggak? Terus lingkungannya ada yang pernah DB atau tidak? Pernah penyemprotan atau tidak? Terus kemudian kalau misalnya anak ada gejala demam, ya usahakan dalam 3 hari itu udah konsultasi ke dokter. Tapi walaupun belum 3 hari, kalau ada masalah asupan, saya nggak mau minum, nggak mau makan, itu harus segera ke rumah sakit atau berobat ya. Nah terus kemudian jangan anggap remeh demam. Jadi harus dilihat, harus diperhatikan fase-fase demam. Apalagi kalau dari demam tinggi tiba-tiba jadi drop jadi normal, itu bisa 2 kemungkinan, bisa memang membaik atau justru memburuk. Jadi harus diperhatikan baik saat demam atau saat demam turun, itu polanya kayak apa. Kalau misalnya ada keraguan-raguan, lebih baik segera datang ke dokter. Iya. Oke, terima kasih Dokter Vidi. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dengan tips-tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.